Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang sosialisme di negara Rusia dan Myanmar pada mata kuliah sistem ekonomi. Tetapi sebelum kami membahas materinya lebih lanjut, kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok 2, yaitu yang terdiri dari yang pertama ada Gevira Fortuna Dewi, yang kedua ada Handi Vinteranto Wibowo, yang ketiga ada Larasati Dewinta, yang keempat ada Lia Amelia, dan kelima ada Lista Maristariana, dan yang terakhir ada Muhammad Kakah. Dan berikut adalah penjelasannya. Saya akan menjelaskan perencanaan ekonomi sosialis Rusia. Rusia sebagai salah satu negara maju di dunia yang terletak di benua Eropa. Rusia tergolong negara yang menganut ekonomi pasar dengan sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor migas. Lalu pertumbuhan ekonomi positif di Rusia didominasi oleh pergerakan jasa non-dagang dan barang untuk pasar domestik. Serta di sektor ekspor juga menyumbang 80%, yaitu mengandalkan migas, logam, dan kayu. Selanjutnya, pengendalian ekonomi Rusia. Rusia adalah negara yang memiliki kualitas di bidang komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan gas alam. Dengan hal tersebut, Rusia masuk ke dalam negara pengekspor minyak bumi terbesar. Dari adanya komoditas tersebut menjadikan Rusia sebagai negara maju karena minyak bumi dan gas alam merupakan bahan utama dalam segala aktivitas. Pendapatan minyak bumi Rusia bernilai sebesar 123 miliar US dollar atau setara dengan 1,766 triliun rupiah. Batu bara menyumbang senilai 17,6 miliar US dollar, gandum sebesar 8,14 US dollar, besi sebesar 6,99 miliar US dollar, nikel sebesar 4,03 miliar US dollar, dan nitrogen sebesar 3,05 miliar US dollar. Hal tersebut dikelola cukup baik oleh pemerintah Rusia, sehingga diperkirakan apabila Rusia terganggu di ekspor minyak bumi dan gas alam, akan terjadi kenaikan harga sebesar 50%. Selain itu, ekonomi Rusia juga ditopang oleh sumber daya alam seperti kayu dan titanium serta mineral lain. Mineral lain tersebut merupakan bahan baku penting untuk membuat pesawat. Baik, terima kasih. Saya Larasati akan menjelaskan terkait kondisi negara Rusia dengan sistem sosialis yang dianutnya. Jadi saat ini pemerintah Rusia memiliki semua sumber daya negara seperti pabrik, tambang, dan semua jenis produk pertanian dan juga mineral. Dengan demikian, Rusia telah melompat dari tahap pertanian primitif yang nyaris tanpa industrialisasi ke pengembangan skala besar dari semua sumber daya oleh negara, baik secara langsung atau melalui kerjasama pemerintah. Terdapat beberapa konstitusi juga yang kemudian diamandemenkan pada tahun 2008 dan mulai berlaku pada pemilu 2012. Nah, hasil dari amandemen tersebut memperpanjang masa jabatan presiden yang awalnya 4 menjadi 6 tahun dan juga dapat menjabat selama 2 periode berturut-turut. Dalam konstitusi baru ini, Majelis Federal menjadi badan legislatif negara. Nah, badan legislatif negara ini terdiri dari Dewan Federasi atau Majelis Tinggi yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing divisi administratif Rusia, dan Duma Negara, seperti Majelis Rendah yang dipilih dengan 450 anggota. Selain itu, konstitusi Rusia juga memberikan serangkaian kekuasaan kepada pemerintah regional dan juga lokal. Utusan presiden distrik diberi kekuasaan untuk menerapkan undang-undang federal dan juga melakukan koordinasi antar presiden dan juga gubernur regional. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keberhasilan Rusia dengan sistem sosialisme. Setelah revolusi Rusia, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia menjadi bagian utama dan terbesar dari Republik Sosialis Uni Soviet, negara pertama di dunia yang memiliki konstitusi negara sosialis. Uni Soviet memerankan peran bertahan dalam kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua, dan kemudian muncul sebagai negara adikuasa dan menjadi lawan Amerika Serikat selama Perang Dingin. Pada era Soviet merupakan pencapaian teknologi paling signifikan pada abad ke-20, termasuk satelit buatan manusia pertama di dunia dan peluncuran manusia pertama di luar angkasa.
Di akhir tahun 1990, Uni Soviet memiliki ekonomi kedua terbesar di dunia, kekuatan militer terbesar di dunia, dan cadangan senjata pemusnah massal terbanyak. Setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, 15 republik independen berpisah sebagai negara terbesar, penduduk terbanyak, dan secara ekonomi paling berkembang. Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia mengganti namanya menjadi Federasi Rusia dan melanjutkan status hukum dan negara penerus dari Uni Soviet. Dan saat ini negara ini berbentuk republik semi-presidensial. Ekonomi Rusia menempati peringkat ke-12 terbesar menurut PDB nominal dan ke-6 terbesar menurut keseimbangan kemampuan berbelanja tahun 2015. Sumber daya energi dan mineral Rusia terbesar di dunia, sehingga menjadikannya produsen minyak dan produsen gas alam utama di dunia. Negara ini adalah satu dari 5 negara senjata nuklir yang telah dikenal dan memiliki cadangan senjata pemusnah massal terbesar di dunia. Rusia juga merupakan negara besar dan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga anggota dari G20, Dewan Eropa, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC, Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, anggota utama Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau CIS, Organisasi Traktat Keamanan Kolektif atau CSTO, dan satu dari 5 anggota Uni Ekonomi Eurasia yang bersama dengan Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Rusia sering disebut sebagai media sebagai energi superpower. Negara ini memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia, cadangan minyak terbesar ke-8, dan cadangan batu bara kedua terbesar. Rusia juga merupakan eksportir gas alam terbesar dan produsen gas alam terbesar kedua, dan juga eksportir minyak dan produsen minyak terbesar. Rusia adalah produsen listrik terbesar ketiga dunia dan produsen energi terbarukan terbesar kelima dunia. Negara ini mengembangkan pembangkit listrik tenaga air dalam jumlah yang besar. Sejarah perkembangan ekonomi Rusia. Rusia termasuk dalam ekonomi berpenghasilan tinggi dengan sumber daya alam yang sangat besar, terutama pada minyak dan gas alam. Negara ini berada di posisi ke-15 dalam hal PDB nominal dan ke-6 dalam hal keseimbangan daya beli. Sejak awal abad ke-21, peningkatan konsumsi domestik dan stabilitas politik telah mendorong pertumbuhan ekonomi di Rusia. Pada tahun 2008, pertumbuhan mulai melambat seiring dengan turunnya harga minyak dan gas. PDB per kapita negara itu adalah 19.840 US dollar pada tahun 2010. Sebagian besar pertumbuhan didorong oleh jasa dan barang non-perdagangan untuk pasar domestik. Gaji bulanan rata-rata di Rusia adalah 967 US dollar per bulan pada tahun 2013 dan naik dari 80 US dollar pada tahun 2000. Pada bulan Maret 2014, gaji bulanan rata-rata adalah 30.000 RUL atau 980 US dollar. Sedangkan pajak pribadi adalah 13%, sekitar 12,8% populasi hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2011, turun secara signifikan dari angka 40% pada tahun 1998 ketika berada pada kondisi terburuk pasca runtuhnya Soviet. Pengangguran di Rusia adalah 5,45% pada tahun 2014, turun dari 12,4% pada tahun 1999. Kelas menengah naik dari 88 juta orang pada tahun 2000 menjadi 104 juta pada tahun 2003. Impor gula turun sebesar 82% antara tahun 2012 dan 2013 berkat peningkatan produksi dalam negeri. Minyak, gas alam, logam, dan kayu menyumbang lebih dari 80% ekspor Rusia ke luar negeri. Sejak tahun 2023, ekspor barang mentah mulai menurun seiring dengan membaiknya pasar domestik. Meskipun harga energi tinggi, minyak dan gas
hanya menyumbang 5,7% dari PDB Rusia. Pendapatan minyak memungkinkan Rusia untuk meningkatkan cadangan devisanya dari 12 miliar US dollar pada tahun 1999 menjadi 597,3 miliar dolar pada tahun 2008, terbesar ketiga di dunia. Kebijakan ekonomi makro di bawah Menteri Keuangan Alexei Kudrin terdengar bijaksana dan bagus. Kelebihan pendapatan disimpan di dana stabilisasi Rusia. Pada tahun 2006, Rusia melunasi hampir semua utangnya yang besar, menjadikannya salah satu negara dengan utang luar negeri terendah di antara kekuatan-kekuatan besar. Dana stabilisasi membantu Rusia keluar dari krisis keuangan global dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada yang diperkirakan banyak ahli. Kebijakan perpajakan yang lebih sederhana yang dicoba diterapkan pada tahun 2001 meningkatkan penerimaan negara dari tarif pajak. Tarif pajak Rusia adalah tarif tetap 13%. Ini menempatkan Rusia sebagai negara dengan sistem pajak pribadi paling menarik kedua di dunia setelah Uni Emirat Arab. Menurut Bloomberg, Rusia dianggap lebih maju daripada negara-negara kaya sumber daya lainnya dengan tradisi pendidikan, sains, dan industri yang baik. Negara ini memiliki tingkat lulusan perguruan tinggi terbaik dari negara manapun di Eurasia. Menurut kelompok kami, negara Rusia menganut sistem sosialisme itu adalah hal yang wajar karena menurut sejarah, negara Rusia merupakan negara pertama yang menggunakan sistem sosialisme. Hal ini ditandai dengan adanya revolusi Bolshevik, di mana revolusioner kiri yang dipimpin oleh Lenin melakukan kudeta tidak berdarah kepada pemerintah yang berkuasa saat itu. Bolshevik dan sekutunya melakukan pendudukan pada gedung-gedung pemerintahan yang strategis dan lahirlah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Lenin, sekaligus menjadikan Lenin sebagai diktator negara sosialis pertama di dunia. Saya akan menjelaskan perencanaan ekonomi sosialis Myanmar. Mata pencarian penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, serta pertambangan. Hasil utama pertanian Myanmar adalah padi. Dahulu Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Karena seiringnya dengan kemajuan pertanian di berbagai negara, Myanmar itu menempati urutan ke-6 sebagai negara penghasil besar di. Kemudian pengendalian ekonomi Myanmar. Myanmar merupakan negara dengan sumber daya alam gas yang cukup tinggi. Gas alam merupakan komoditas ekspor yang mencapai nilai sebesar 30% dari total ekspor. Meskipun penghasilan negara Myanmar cukup rendah, yang berkisar sebesar 800 sampai 1000 US dollar, namun Myanmar terus mengelola sumber daya alam dan dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi di sana. Contohnya adalah ExxonMobil dan Oil India, termasuk di antara 59 perusahaan yang berencana berinvestasi dalam cadangan minyak dan gas alam di Myanmar. Investasi tersebut diperkirakan bernilai 75 miliar US dollar. Myanmar harus membuka komunikasi dengan luar negeri secara langsung dan terbuka agar prospek investasi maupun pengelolaan SDA dapat terrealisasi dan berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya saya Larasati akan menjelaskan terkait kondisi negara Myanmar dengan sistem sosialis yang dianutnya. Jadi sosialisme itu telah banyak digambarkan oleh para cendekiawan di Myanmar yang bersifat xenofobia, tahayul, dan seperti suatu kegagalan yang keji. Hal ini itu dapat mengubah salah satu negara paling makmur di Asia menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Namun, PDB per kapita real di Burma ini meningkat dari 159,18 dolar pada tahun 1962 menjadi 219,20 dolar pada tahun 1987 atau sekitar 1,3% per tahunnya. Nah, hal ini tuh merupakan salah satu tingkat pertumbuhan terlemah di Asia Timur selama periode ini, tetapi masih bisa dikatakan positif. Jadi, jalan Burma menuju sosialisme berdampak sangat besar dalam meningkatkan tingkat kemiskinan dan isolasi yang telah digambarkan sebagai suatu bencana. Nah, negara Myanmar
bawah kepemimpinan UNU dan pemerintahan koalisi yang dipimpin AFPFL atau Anti-Fascist People's Freedom Language, Burma ini telah menerapkan kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosialis yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lambat sepanjang tahun 1950-an. Kemudian pada tahun 1958, Burma mulai pulih secara ekonomi, tetapi juga mulai berantakan secara politik dikarenakan terdapat perpecahan dalam AFPFL menjadi dua fraksi. Satu dipimpin oleh Tang Kismu dan Tin, dan yang lainnya dipimpin oleh Baswe dan Yao Nying. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kondisi negara Myanmar. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keberhasilan Myanmar dengan sistem sosialisme. Myanmar merupakan negara yang otoriter yang dikuasai oleh junta militer selama hampir 50 tahun dan kembali dikuasai oleh pemerintah sipil setelah dilantiknya U Thein Sein sebagai presiden Myanmar pada 30 Maret 2011. Setelah dilantik, pemerintah U Thein Sein segera melakukan perubahan-perubahan besar yang sebelumnya belum pernah terjadi di Myanmar. Pemerintah U Thein Sein melakukan reformasi di bidang politik dan ekonomi. Reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah U Thein Sein ini sendiri bertujuan untuk menstabilkan keadaan ekonomi Myanmar dan juga untuk mengentaskan kemiskinan di Myanmar. Dalam bidang energi sendiri, Myanmar telah melakukan ekspor gas dan gas merupakan masukan pendapatan negara yang besar bila dibandingkan pendapatan negara di bidang pertanian dan manufaktur. Pada 15 Januari 2013, pemerintah mengundang investor asing untuk mendaftarkan ketertarikan mereka terhadap penawaran untuk dua dari 4 lisensi telekomunikasi nasional. Dan dengan adanya peningkatan situasi politik di Myanmar, membuat negara ini menjadi tempat paling dicari untuk pasar telekomunikasi baru di Asia. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah menjadikan bank sentral sebagai prioritas utama untuk membentuk kestabilan nilai tukar mata uang Myanmar Kyat terhadap dolar. Nilai tukar yang stabil akan menambah kepercayaan domestik dan juga pembisnis dalam menilai keadaan ekonomi Myanmar. Pemerintah berusaha untuk menggeser nilai tukar dengan membuat ekspor menjadi lebih murah bagi pihak asing. Dan untuk jangka waktu yang panjang, pembangunan yang seimbang dapat dipastikan dengan adanya ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja industri, mengurangi ketergantungan dari eksploitasi sumber daya alam. Beberapa investasi yang sederhana telah terjadi di sebagian besar sektor yang sebelumnya mendapat perhatian dari investor Asia, seperti energi, gas alam, dan terutama tenaga air dan pertambangan. Ada sekitar US dolar 133 juta nilai direct foreign investment atau FDI pada tahun fiskal Juli 2012. Dan manufaktur itu merupakan bidang yang baru bagi Myanmar. Oleh karena itu, manufaktur juga hanya sedikit mengalami pertumbuhan. Tetapi dorongan untuk ekspor manufaktur diberikan oleh Eropa, namun dorongan untuk ekspor manufaktur diberikan ketika Uni Eropa memutuskan untuk membawa Myanmar kembali ke GSP atau Generalized System of Preferences yang dirancang untuk memberikan barang-barang negara-negara berkembang ke tingkat tarif yang spesial. Sementara itu, mata uang yang kuat telah mendorong impor sejumlah besar kendaraan bermotor dan suku cadang, dan untuk pertama kalinya dalam 5 dekade terjadi penghapusan monopoli impor mobil yang mana sebelumnya dipegang oleh 2 perusahaan besar. Sistem hukum Myanmar selama beberapa tahun terakhir juga telah mengalami banyak perubahan sejak terjadinya reformasi yang dilakukan di bawah pemerintahan Presiden U Thein Sein. Salah satu hukum yang berubah adalah hukum mengenai investor asing. Perubahan besar yang terjadi dalam hukum investor asing ini dibandingkan dengan hukum sebelumnya adalah jumlah besarnya investasi yang harus diberikan oleh investor asing. Hukum yang baru menghilangkan pasar persyaratan penyertaan modal minimal US dolar 5 juta bagi calon investor asing saat mulai mengelola usaha dengan mitra lokal. Selain itu, perubahan lainnya adalah mengenai batasan kepemilikan saham bagi investor asing bisa mencapai 50% dari sebelumnya yang hanya mencapai 49%. 27 International Monetary Fund atau IMF memuji kinerja Myanmar yang telah berhasil membuat peraturan mengenai pajak. Selain itu, dengan diselesaikannya dan disahkannya undang-undang investasi asing, maka IMF menggambarkan bahwa hal ini adalah kesempatan bersejarah bagi Myanmar untuk menjadi negara Asia dengan ekonomi yang besar. Sejarah perkembangan ekonomi Myanmar.
Republik Persatuan Myanmar atau juga dikenal sebagai Birma, disebutnya Burma, di dunia barat adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Perekonomian Burma didasarkan pada pertanian dan berfungsi terutama pada sistem tunai dan barter. Industri terutama dikendalikan oleh militer yang dijalankan oleh perusahaan milik negara. Setiap aspek kehidupan ekonomi diserap oleh pasar gelap, di mana reaksi harga meroket ke kontrol harga resmi sejak tahun 1989. Kebijakan ekonomi pasar terbuka SPDC telah membawa banjir investasi asing di minyak dan gas oleh perusahaan barat dan di kehutanan, pariwisata dan pengembangan oleh perusahaan Asia. Ledakan yang dihasilkan dalam perdagangan dengan Cina telah mengubah Burma yang terbelakang menjadi pusat bisnis yang berkembang pesat. Program pemberantasan narkoba telah dimulai di perbatasan timur laut negara bagian ini, yang menyumbang sekitar 60% dari heroin dunia, mendorong para petani untuk menanam tanaman panggal daripada bunga kopi. Hanya sedikit rencana yang ada untuk sektor manufaktur dan ketergantungan Myanmar pada impor sumber harga tinggi negara itu mengalami kontrol ketat dari pemerintah, kebijakan ekonomi yang tidak efisien dan kemiskinan pedesaan. Junta atau aktivis Myanmar mengambil langkah-langkah di awal 90-an untuk membebaskan ekonomi setelah puluhan tahun gagal di bawah jalan Burma menuju sosialisme. Tetapi upaya ini terhenti dan beberapa langkah liberalisasi ditunda. Myanmar tidak memiliki stabilisasi moneter atau fiskal akibat kondisi makroekonomi yang tidak seimbang, termasuk inflasi, nilai tukar resmi berfluktuasi tidak sesuai dengan nilai kyat Myanmar, dan rezim suku bunga tidak jelas. Sebagian besar bantuan pembangunan ditahan setelah junta mulai menekan gerakan demokrasi pada tahun 1988 dan menolak untuk menerima hasil pemilihan legislatif pada tahun 90. Menanggapi serangan Myanmar Mei 2003 terhadap Aung San Suu Kyi dan para pendukungnya, Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi baru terhadap Myanmar, termasuk larangan impor produk-produk Burma dan larangan memberikan layanan keuangan oleh personal AS. Iklim investasi yang buruk juga memperlambat aliran nilai tukar mata uang asing. Sektor yang paling produktif hanya di industri ekstraktif, terutama minyak dan gas bumi, pertambangan dan kayu mentah, daerah lain seperti bank dan lain-lain. Menurut kelompok saya, negara yang dipimpin oleh junta militer seperti Myanmar menjadikan militer menjadi institusi yang paling kuat dan berpengaruh di Myanmar sejak merdeka dari Inggris tahun 1948. Pada tahun 1988, rakyat Myanmar yang dipimpin oleh aktivis mahasiswa melakukan protes nasional. Banyaknya pengeluaran dan kacaunya tata kelola ekonomi oleh junta militer. Jadi penggunaan sistem sosialisme pada negara Myanmar tidak selalu sesuai untuk bentuk ekonomi di sana, karena yang terjadi malah penolakan dan protes yang dilakukan masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.